Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas setiap penyertaan dan pertolongan yang Tuhan berikan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, bimbing hati kami agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Lukas pasal 11 ayat 42. Demikianlah sabda Tuhan. Namun celakalah aku, hai orang-orang Farisi, sebab kamu memberi persepuluhan dari min, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih terhadap Allah. Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lainnya. Tema renungan saat ini adalah kesalehan palsu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada seorang pengikut Yesus yang terkenal saleh. Kehidupannya sepertinya menampakkan bahwa dia sangat mengasihi Tuhan. Kegiatan doa bukan hanya dilakukannya di rumah setiap malam, tetapi setiap pagi pun sebelum ia melakukan aktivitas sehari-hari, sebagai seorang pengrajin meja kursi dari kayu ukir, dia selalu berusaha untuk ke gereja dan melakukan doa pagi di sana. Dia pun sudah 2 kali selesai membaca Alkitab. Dalam kegiatan persekutuan wilayah pun, dia jarang absen. Yang jelas, orang mengenalnya sebagai orang yang saleh. Suatu pagi dia bermaksud pergi ke gereja. Seperti biasanya, dia pergi ke gereja dengan berjalan kaki walaupun dia memiliki 2 mobil, yaitu 1 mobil Innova untuk pribadi dan keluarga, dan yang 1 mobil pick up bak terbuka untuk mengangkut barang-barang pesanan. Keadaan pagi itu tidak seperti biasanya. Dalam perjalanannya, ia bertemu seorang anak gelandangan yang meminta sedekah. "Maaf, saya terburu-buru," katanya. Beberapa meter kemudian ada seorang ibu yang menggendong bayi kecilnya juga bermaksud meminta sedekah. "Nanti sajalah, saya terburu-buru," katanya. Bahkan di trotoar sepanjang jalan yang dilaluinya banyak orang yang kelaparan dan tidur beralaskan koran. Ia tidak begitu memperhatikan karena pikirannya terpusat pada gereja, di mana dia harus sampai secepatnya untuk bertemu Tuhan. "Pak, tunggu," teriak seorang warga. "Saya disuruh Pak RT untuk meminta sumbangan sosial yang pagi ini mau diberikan kepada para korban banjir di desa seberang. Kebetulan Pak RT akan memberikannya sekarang, sekaligus menghadiri rapat di kelurahan," kata orang itu. "Maaf ya, saya belum menghitung untung ruginya usaha saya hari ini," jawabnya. Dia tetap melanjutkan perjalanannya ke gereja. Setelah sampai ke gereja, ia terkejut karena pintu gereja tertutup tidak seperti biasanya. Dia mengetuk pintu gereja dan tidak ada yang membukakannya. Dia terus mengetuk sambil berteriak memanggil, tetapi tetap tidak ada yang membukakannya. Dia coba mendorong pintu gereja itu, tetapi tidak bisa. Akhirnya dia kelelahan. Dia duduk di depan pintu itu sambil berpikir, mengapa Tuhan tidak membukakan pintu gereja ini ya?
Dalam keadaan setengah berbaring, dia melihat ke atas dan dia semakin terkejut karena dia menemukan sebuah papan yang bertuliskan, "Aku tidak ada di tempat. Aku sedang berada di jalan-jalan. Temuilah aku di sana. Lakukanlah yang satu dan jangan abaikan yang lain." Orang saleh itu pun pulang meninggalkan gereja dengan hati yang sedih. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, itulah yang biasa dilakukan oleh orang Farisi. Mereka berusaha berkenan kepada Allah, tetapi pada waktu yang bersamaan mengabaikan perintah Tuhan. Mari kita bangun iman dan karakter kita dengan mewujud nyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan cara mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita melalui tindakan nyata. Kasihilah sesamamu melalui tindakan nyata, bukan hanya dengan kata-kata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami hikmat-Mu agar kami bisa mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami, tidak hanya dengan kata-kata, melainkan melalui tindakan dan karya nyata. Karena itulah yang Engkau kehendaki. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami, supaya bangsa kami semakin hidup makmur dan sejahtera karena berkat Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberkatinya. Kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan menolong, Tuhan hadir, Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kiranya apapun yang kami kerjakan hari ini boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.